salam sejahtera bagi kita semua. Kami, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Jepara akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching sebagai supervisi akademik. Saya Tutut dari SD Negeri 1 Ujung Watu. Saya Yesi Olivia Nusantarawati dari SD Negeri 3 Celering. Dan saya Armita Andrianing Tias dari SD Negeri 3 Bandung Harjo. Selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu Yesi. Selamat siang Ibu Tutut. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Ibu. Iya, bersyukur ya kita bisa bertemu siang hari ini. Begini Bu, sebelum Ibu nanti melakukan coaching, saya akan berdiskusi terlebih dahulu dengan Ibu. Boleh ya Bu ya? Boleh Ibu. Oke, gini Bu, diskusi kita adalah tentang rubrik penilaian yang akan dilaksanakan melalui coaching, di mana coach dan coach akan saya amati selama melakukan percakapan coaching nanti. Nah, rubrik penilaiannya adalah apakah sudah sesuai dengan alur tirta, terus kemudian bebas dari melabel ataupun asumsi, asosiasi, dan kemudian juga bisa mengajukan pertanyaan terbuka berdasarkan dari mendengarkan. Juga coach bisa memberikan pertanyaan berbobot dan mengarahkan si coach untuk merencanakan aksinya. Seperti itu. Jangan lupa juga nanti coaching diterapkan dengan menggunakan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan mengembangkan potensi. Begitu ya Bu ya? Iya Bu. Sebelumnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terhadap Ibu. Pada coaching kali ini, apa yang akan Ibu kembangkan? Kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Ya baik Ibu. Pada coaching kali ini itu yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama itu person Bu. Ya kan? Hadir penuh. Baik. Kemudian yang kedua yaitu mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Seperti itu. Dari kompetensi yang Ibu sudah jelaskan tentang present, mendengar aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot, secara lebih spesifik mana ya yang ingin Ibu kembangkan dan saya amati nanti? Iya. Yang ingin saya jadikan poin pada coaching kali ini yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh baik, mendengar aktif dan memberikan pertanyaan berbobot ya Bu. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan kali ini Bu? Ya. Penilaian yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama yaitu tadi Bu, saya sebagai coach itu saya harap saya mampu mengembangkan diri saya sebagai coach yang baik. Terus kemudian saya juga berharap nanti coach itu juga mampu mengembangkan potensinya, mampu menggali atas masalah-masalah yang ada sehingga nanti coach mampu menyelesaikan masalahnya Bu. Baik Bu. Untuk pertanyaan terakhir nih Bu, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Harapan Ibu apa? Iya. Dari hasil observasi ini saya ingin coach tentunya yaitu mampu menemukan solusinya Bu. Jadi permasalahan yang memang dihadapi oleh coach itu mampu terselesaikan. Baik Ibu. Jadi seperti itu ya. Baiklah, sekarang silakan untuk Ibu Yesi melaksanakan coaching bersama dengan coach Ibu. Ya, terima kasih Bu. Monggo. Selamat siang Bu Armita. Selamat siang Bu Yesi. Iya, bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini kabarnya baik Bu. Iya, kemarin kan Bu Armita WA ya. Iya, kira-kira sih pada kesempatan kali ini kita kan saat ini kan sudah bertemu ya. Iya. Kira-kira topik yang ingin kita bicarakan tentang apa? Iya. Itu loh Bu, saya itu punya permasalahan. Saya kan sekarang mengajar di kelas 1. Nah, saya itu setiap harinya kesulitan untuk mengondisikan siswa saya ketika dalam pembelajaran. Oh begitu ya. Oh Iya. berarti Bu Armita ini kesulitan ya dalam mengkondisikan anak. Betul. Terutama memang Bu Armita ini kelas 1 ya. Betul Bu. Iya. Kira-kira
apa sih yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kali ini? Harapan saya setelah bercakap-cakap dengan Bu Yesi hari ini, saya itu dapat solusi atas permasalahan yang saya hadapi, supaya kelas saya ketika dalam proses pembelajaran itu bisa lebih kondusif begitu. Oh begitu ya, Iya. berarti yang diharapkan Bu Armita ini mendapatkan solusi bagaimana menciptakan kelas yang kondusif di kelas 1 seperti Betul. itu nggih. Iya. Iya. Supaya lebih jelas nih ya Bu ya. Iya. Bisa diceritakan situasi kelas 1 itu bagaimana? Iya. Ketika pembelajaran berlangsung mulai dari awal proses sampai akhir, itu ada beberapa siswa yang kurang fokus Bu dalam pembelajaran. Ada yang bermain sendiri, ada yang berbicara sendiri dengan teman sebangkunya, kemudian ada yang juga senang berjalan ke sana kemari ketika mengerjakan tugasnya. Begitu Bu kondisinya di kelas saya. Iya iya. Berarti memang siswanya berarti aktif sekali ya Bu Iya, ya. Bu, betul. Ada yang bermain, berbicara sendiri, dan terus senang yang berjalan ke sana kemari. Iya, betul. Iya. Nah, dari keadaan yang seperti itu, kira-kira apa sih Bu yang mempengaruhi? Mungkin begini ya Bu, kalau anak kelas 1 itu kan memang masih masa peralihan dari TK. Jadi kodratnya mereka itu memang masih suka bermain. Begitu. Oh, gitu ya. Dan saya, mungkin dari saya sendiri, kalau saya refleksi diri saya itu kurang ini menciptakan bagaimana suasananya supaya lebih menarik mungkin, jadi anak-anak bisa fokus ke saya begitu Bu dalam pembelajaran. Ya berarti memang ya kelas 1 itu memang peralihan dari TK di mana biasanya mereka itu sering bermain ya Bu ya. Betul. Nah, kemudian selain itu juga dari Ibu sendiri mungkin kurang menciptakan suasana yang fokus untuk Iya. kegiatan pembelajaran Betul. siswa gitu ya. Nah, dari situasi itu juga hal-hal yang mempengaruhi itu kira-kira situasi yang diinginkan Ibu Armita bagaimana? Situasi yang saya inginkan itu nanti supaya anak-anak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Mereka bisa fokus dalam mengerjakan tugasnya, dalam ketika waktunya saya menjelaskan mereka juga bisa mendengarkan dengan baik. Kemudian mereka itu selama pembelajaran saya harapannya mereka tetap bahagia begitu Bu. Fokus tapi bahagia, tidak tertekan begitu Oh, Bu iya, harapan iya. saya. Iya, memang bagus sekali ya Bu ya. Memang kita harapkan kalau di kelas itu anak itu bisa fokus, bisa mendengarkan, tapi selain mendengarkan pelajaran itu, fokus itu, anak-anak juga harus bahagia, tidak tertekan berarti gitu ya. Oh iya, iya. Nah, dengan situasi itu yang Bu Armita harapkan ini ya. Nah, apa sih yang bisa membuat hal itu terwujud? Kalau dari percakapan kita kali ini Bu, Iya. tadi kan Bu Yesi sudah mengarah-ngarahkan saya. Jadi saya itu punya pikiran begini, bagaimana siswa saya bisa fokus di awal, kemudian diproses sampai pembelajaran berakhir. Kalau misalnya Bu, saya punya rencana seperti ini. Di awal itu kan saya sebagai calon guru penggerak sudah belajar tentang KSE. Oh, Di begitu. dalamnya ada teknik mindfulness begitu Oh kan Bu. iya. Jadi di awal itu mungkin saya bisa supaya anak lebih fokus ke pembelajaran bisa terapkan teknik mindfulness tersebut. Contohnya untuk kelas 1 ya yang sederhana saja Bu, misal Iya. menarik nafas dalam-dalam kemudian dikeluarkan ketika Oh, kondisinya iya. kurang kondusif gitulah. Oke. Atau mungkin bisa dengan saya minta mereka untuk minum dulu, anak-anak kan belum suka Iya, minum. Nah iya. itu bisa saya minta minum dulu supaya merefresh mungkin pikiran mereka kan masih kepengen main ke sana, kepengen main ke sini supaya bisa lebih fokus lagi. Iya. Kemudian untuk yang prosesnya Bu, karena kan karakteristik anak saya itu masih ada yang suka jalan ke sana kemari, berarti kalau Iya. saya amati seharusnya itu dia punya keterampilan kinetik atau Kinestetik, iya. ngoten nggih Bu. Iya. Berarti saya itu mungkin harus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin begitu. Oke. Jadi untuk siswa saya itu kan berarti berkebutuhan khusus ngoten sih Bu. Oh, iya, Nah, saya bisa berikan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya dia. Seharusnya mungkin saya seperti itu Bu. Bagus sekali ya solusi ide-ide yang muncul dari Bu Armita ini. Ternyata dalam pembelajaran yang Ibu harapkan tadi kan pertama fokus ya. Iya. Nah untuk membuat siswa fokus, Bu Armita tadi bilangnya mau menggunakan mindfulness Iya, ya, betul. nggih, yaitu dengan
teknik apa tadi, stop Stop, ya. iya. Ya, kemudian selain itu supaya kegiatan pembelajaran itu berjalan dengan baik dari awal sampai akhir, Bu Armita juga menginginkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Ya, bagus sekali Bu Armita, itu bisa digunakan ya berarti ya di kelas 1 nanti. Betul. Iya. Nah, kemudian Bu Armita, dari kegiatan yang sudah Ibu pikirkan tadi ya, ide-ide yang sudah muncul, kira-kira apa yang harus Ibu Armita persiapkan? Berarti kalau misalnya saya harus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu kan memang tidak mudah, Bu. Saya harus menyiapkan ini, Bu. Kalau sekarang istilahnya modul ajar. Oh, Nah, iya, rencana modul pelaksanaan pembelajaran modul ajar yang berdiferensiasi. Kalau bisa sekaligus di dalamnya itu saya harus menerapkan KSN-nya juga, mindfulness itu saya masukkan ke modul ajar saya, begitu Bu. Baru nanti saya laksanakan sesuai apa yang sudah saya rencanakan. Tapi kalau misalnya di lapangan atau di kelas nanti saya menemukan situasi yang berbeda, saya bisa sesuaikan lagi modul ajar saya tersebut. Iya, ya bagus sekali ya Bu ya. Berarti yang Ibu persiapkan yaitu modul ajar berdiferensiasi yang bisa include dengan KSN-nya Bu Iya, ya. betul. Oke. Nah, kira-kira Bu, apa yang bisa memastikan hal itu bisa berjalan dengan lancar? Berarti selama pembelajaran itu saya harus melakukan observasi juga. Saya harus buat rubrik penilaian mungkin ya Bu. Iya. Rubrik penilaian untuk mempermudah saya mengobservasi kondisi kelas saya. Jadi dari rubrik itu nanti saya bisa tahu apakah perencanaan saya tadi itu sudah berjalan dengan baik atau belum. Dan atau saya harus melakukan penyesuaian lagi dari hasil observasi saya tadi tersebut. Iya, oke. Bagus sekali. Nah, yang Ibu lakukan supaya bisa berjalan kan berarti observasi ya Bu ya, melalui rubrik penilaian. betul. Oke. Nah, kira-kira apa sih kriteria dari pembelajaran yang berjalan dengan baik itu tadi yang diharapkan oleh Bu Armita itu? Yang saya inginkan itu Bu, kondisi kelasnya yang kondusif. Siswanya tetap aktif, namun aktifnya itu dalam mengikuti pembelajaran, bukan aktif bermain sendiri, ngomong sendiri. Mungkin iya. harapannya saya begitu Bu. Ya, tapi meskipun saya memfokuskan mereka, bukan berarti mereka terus tertekan itu tadi. Iya, Mereka iya. tetap bahagia selama pembelajaran, tapi mereka bisa mengikuti pembelajaran dengan baik sehingga tujuan pembelajaran nanti bisa tercapai. Iya, gitu. Berarti kondusif itu adalah yang utama, Iya. ya kan? Iya. Selain itu juga anak juga aktif dalam mengikuti pembelajaran, Betul. ya fokus dalam mengikuti kegiatan pembelajaran Betul. juga. Wah, iya. Mungkin ada lagi Bu? Cukup Bu kayaknya. Cukup segitu ya. Oke. Iya. Nah, dari percakapan kita kali ini nih Bu, kira-kira apa sih yang bisa disimpulkan oleh Bu Armita? Hari ini saya bersyukur sekali bisa ketemu dengan Bu Yesi. Terima kasih Bu atas keluangan waktunya. Jadi Iya. dari percakapan kita kali ini tuh saya bisa berpikiran lebih terbuka. Kalau permasalahan saya tadi itu saya pendam sendiri kan saya tidak dapat solusi Bu. Tapi dari percakapan kali ini saya itu bisa mendapat solusi, ide-ide baru muncul dari pikiran saya. Bagaimana saya harus menyelesaikan permasalahan saya tersebut. Iya, oke. Alhamdulillah ya Bu ya. Iya. Berarti dengan percakapan ini Bu Armita ini bisa berpikir secara terbuka, mampu memecahkan masalah-masalah yang Ibu hadapi saat ini nggih ya. Kemudian nih Bu, apa sih yang menjadi insight pemahaman Ibu dari sesi ini? Dari sesi ini itu saya jadi tersadar Bu, bahwa untuk menciptakan fokus dan mewujudkan suasana kelas yang kondusif itu saya harus memperhatikan kebutuhan siswa saya terlebih dahulu. Jadi saya tidak serta-merta menyalahkan kok anak susah diatur. Nah, seharusnya iya, saya iya. sebagai guru itu kan memang melayani mereka. Apa yang mereka butuhkan itu harus saya berikan, begitu kan Bu konsepnya. Jadi saya itu memang harus melihat kebutuhan siswa saya dulu, kemudian saya baru menentukan tindakan apa yang harus saya lakukan untuk siswa tersebut, begitu. Begitu ya Bu ya. Iya. Berarti pemahaman Ibu memang kebutuhan siswa itu memang harus dipelajari ya Bu ya. Iya, oke. Jadi dari kebutuhan siswa itu akhirnya kita mampu mencari solusi-solusi yang terbaik. Bagaimana sih siswa ini, bagaimana kita sebagai guru itu mampu menanggulangi masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa. Betul. Begitu ya Bu ya. Iya Ibu Armita.
Alhamdulillah pada percakapan ini akhirnya terselesaikan ya Bu masalah Iya, yang Ibu hadapi. Heeh. Iya nih Bu, karena waktu memang sudah mepet nih Bu, Iya. kita juga mau berkemas-kemas mau pulang ini mau Iya. jam pulang kan. Nah, saya kira cukup sekian ya Bu ya. Oh iya, saya boleh tanya misal kegiatan yang Ibu lakukan ini rencana mau dibuat kapan? Kalau bisa secepatnya Bu. Secepatnya. Iya. Iya. Mungkin karena ini kan hari Sabtu, besok Iya. libur, berarti saya akan mulai nanti di hari Senin. Oh gitu Senin. Nggih. Kalau misal hari Senin Ibu sudah mau melakukan, kira-kira kita bisa berbincang-bincang lagi mengenai hasil dari yang Ibu lakukan itu. Mungkin saya butuh observasinya ini selama 3 hari ya Bu. Oh begitu. Berarti nanti kita bisa ketemu lagi di hari Kamis. Oh gitu. Ya, Nanti berarti bisa saya sampaikan sudah berhasil atau belum, atau Mm-mm. mungkin masih ada kendala-kendala yang lain, nanti Iya, saya bisa sampaikan lagi di iya. Kamis. Berarti nanti kita ketemu lagi ya Bu ya Iya. hari Kamis insya Allah Iya. kita Iya. bertemu lagi berbincang-bincang lagi masalah apa yang sudah Ibu Armita lakukan. Gitu ya. Oke. Ya Bu, saya mau undur diri dulu ya. Saya juga mau pulang. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari Bu Armita. Wah, luar biasa sekali ya Ibu Yesi. Proses coaching yang Ibu lakukan bersama dengan Coach tadi sangat hebat dan lancar sepertinya ya Bu ya. Bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi Bu? Ya Bu, sepertinya ya Bu ya dalam percakapan tadi yang sudah saya lakukan dengan Bu Armita ini sepertinya kok sudah sesuai dengan kompetensi yang dikembangkan, yaitu seperti tadi present, hadir penuh, terus kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Selain itu coaching saya tadi dengan Bu Armita juga sudah berjalan sesuai dengan alur tirta, yaitu seperti tujuannya, mengidentifikasi masalahnya, terus rencana tindak lanjutnya Bu Armita dan tanggung jawab. Baik-baik. Apa yang membuat Ibu menilai demikian Bu? Karena dalam percakapan tadi nih ya Bu ya, dapat dengan menanyakan tujuan percakapan, kemudian mengidentifikasi masalah dari coach, menggali ide berkaitan dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach, dan menanyakan sejauh mana sih tanggung jawab coach dalam melakukan rencana aksi. Iya, baik Bu. Begini kan saya observer dalam coaching kali ini. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu? Boleh Bu. Ya, begini menurut saya sebagai observer, saya mengamati tadi memang proses coaching telah dilakukan sudah sangat baik ya, sesuai dengan standar yang kita rujuk di awal sebelum kita melaksanakan coaching. Dan kemudian saya juga memperhatikan Ibu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot dengan baik. Ibu juga sudah menggali ide-ide kreatif dari si coaching dan Ibu juga sudah menjadikan ide-ide tersebut sebagai sebuah solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coachingnya Ibu tadi. Dan dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang Ibu sampaikan itu juga menjadikan coaching bisa mengembangkan potensinya seperti itu Ibu. Itu kalau menurut saya. Dan juga kalau menurut saya coaching tadi sudah sesuai dengan prinsip coaching, yaitu sudah mengembangkan kemitraan, juga sudah proses kreatif dan mengembangkan potensi begitu. Bagaimana pendapat Ibu mendengar hasil dari observasi saya hari ini? Saya pertama terima kasih sekali ya Bu Baik, ya, baik, karena baik. Ibu berkenan mau menjadi observer dari kegiatan coaching saya. Dari penilaian yang sudah Ibu utarakan tadi, menurut saya berarti saya sudah berusaha melakukan coaching dengan maksimal ya, dan saya juga bersyukur jika coaching yang kami lakukan ini sudah sesuai. Dari proses coaching ini, apa yang Ibu rencanakan untuk tindak lanjut ke depan? Tindak lanjut saya ya Bu ya, kemungkinan saya akan terus mengembangkan coaching saya supaya lebih mungkin lebih bermakna lah Bu ya. Baik Bu, baik. Hasil pengamatan saya secara keseluruhan sudah sangat baik sekali. Dan apa yang Ibu dapatkan dari proses coaching ini? Dari pemahaman
teman-teman saya berusaha memahami lagi proses kita, sehingga saya bisa melakukan proses coaching ini dengan lebih baik lagi. Baik saya akan melakukannya dengan siswa saya maupun dengan rekan kerja saya, Bu. Ya, baik Bu, sangat luar biasa untuk coaching kita hari ini. Juga saya sebagai observer sangat memberi apresiasi kepada kelompok coaching hari ini. Demikian coaching akan kita tutup dan selamat siang Bu, sampai ketemu lagi. Monggo Bu Yesi.